Shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was shahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kampung Baru beserta perangkatnya, Bapak-bapak Kepala Dusun Tengah, Utara, dan Selatan, Minyak Mama, Cabiak Pandai, alim ulama, seluruh genang dalam nagari, pemuda, kapal mudo, umumnya kaum muslimin dan muslimat jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Tanpa mengurangi rasa duka yang sangat mendalam, mari kita sama-sama mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah. Dengan izin Allah kita telah hadir di rumah duka ini dalam rangka bertakziah dengan berpulangnya ke rahmatullah salah seorang di rumah ini, yaitu Bapak Berkelanjut Haji Effendi Jamal MM, yang alhamdulillah yang hari tadi sudah dilaksanakan pabrik payahnya. Mudah-mudahan segala yang kita laksanakan itu menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, selawat beriringan salam kita mohonkan kepada Allah agar kiranya dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kematian, mungkin tidak heran kita lagi sudah berulang-ulang diingatkan oleh para penceramah, para guru-guru kita, bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita. Berarti Bapak Ibu, kehidupan di atas dunia ini hanya bersifat sementara. Tidak ada yang kekal hidup di atas dunia ini. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap, kalau ajal sudah sampai, waktunya sudah datang, kita harus berangkat dan berpisah dengan keluarga, anak, suami, istri. Yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita ini. Apapun pangkat dan jabatan yang kita emban, berapapun kekayaan yang kita miliki, tidak akan dapat menghalangi kita dari kematian. Untuk itu kaum muslimin, jamaah takziah yang dimuliakan Allah, persiapkanlah segala sesuatu yang akan kita bawa menghadapi kematian.
Di saat ajal merenggut nyawa kita, tidak bisa dipertahankan oleh keluarga, oleh anak yang kita sayangi, suami yang kita sayangi, istri yang kita sayangi. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang suatu hari kepada kita di mana harta, anak tidak bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Yaitu hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Suatu hari akan datang kepada kita di mana harta, anak tidak bisa memberikan pertolongan kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang dimuliakan Allah, milikilah hati yang bersih, yang dikatakan dengan qalbin salim, hati yang tidak memiliki noda, hati yang mengarah kepada kebaikan, menjauhkan kita dari segala macam kejahatan. Tidak ada manfaatnya kejahatan kita lakukan, tetapi akan membawa kita kepada kehancuran. Karena kejahatan itu akan hancur akhirnya. Kebaikanlah yang akan kekal dan abadi, yang akan menyelamatkan kita baik di atas dunia maupun di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang tidak sedih berpisah dengan keluarga yang kita sayangi? Apalagi seorang bapak merupakan pemimpin di rumah ini, yang kita dapatkan pemikirannya, tetapi sama sekali itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak, tidak bisa kita menghalangi. Karena Allah itu punya sifat fa'alun lima yurid, berbuat sekehendaknya. Inilah yang dikatakan kalau ada terjadi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara bebas kita artikan, datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita melihat bapak-bapak, ibu-ibu, kepada diri kita masing-masing. Apa yang tidak Allah punya? Kita mendengar diperdengarkan oleh Allah. Kita bisa berbicara, diberi pinjaman oleh Allah kalamnya. Kita berpikir, diberi oleh Allah hati. Untuk itu, hati gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Mata gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Telinga pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau hati, mata, telinga tidak berfungsi dengan baik, inilah yang akan dihalau oleh Allah ke dalam nerakanya. Untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tingkatkan rasa kesadaran kita, terutama sekali kehidupan di atas dunia yang sangat sebentar apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Sebentar hidup di atas dunia ini. Coba kita pikirkan, di saat kita dilahirkan, dilaksanakan atau diucapkan di telinga kita azan, di saat kita mati
disolatkan. Orang bilang hidup itu antara azan dan iqamah sebentar, tidaklah lama. Kalau azan dan iqamah hanya 10 menit atau 8 menit, kita menunggu. Itulah yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lengah, jangan kita lalai menghadapi dunia ini sehingga lupa kepada akhirat. Kalau sudah masuk kepada akhirat, apa yang kita kerjakan selama hidup di atas dunia, baik pekerjaan itu baik atau pekerjaan buruk, akan dibawa ke alam barzakh sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang dimuliakan Allah, makanya kita berpesan yang pertama kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Mari kita tingkatkan kesabaran bahwa kepergian almarhum adalah kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak, kita jangan merasa sedih. Sedih boleh, tetapi kita tetap menyadari apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulangkan kepada Allah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada diri kita. Sekarang almarhum kita selamatkan ke alam barzakh. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita di sekitar Masjid Kampung Baru mendengarkan beliau menjadi imam, sesudah ini tidak akan terdengar lagi. Inilah kesan baik almarhum. Apalagi beliau sedang menjabat pengurus masjid, ketua umum. Mudah-mudahan ini meringankan beliau menghadap Allah dan diampunkan segala dosa dan kesalahan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesilapan yang beliau lakukan, dan ditempatkan hendaknya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kepada keluarga, ucapkanlah doa, seringlah berdoa selesai sholat, dan ingatkan diri kita, sekarang beliau sudah pergi, kita kapan menyusul? Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang dimuliakan Allah, yang terakhir kami berpesan kepada kita semuanya agar jangan membuang-buang waktu hidup ini, bahwa kehidupan diciptakan Allah hanya satu kali. Menyesal kita nanti di saat ajal akan dicabut oleh Allah, maka ditunda permintaan kita kepada Allah tentang kematian sia-sia belaka. Inilah yang dikatakan dalam surat Al-Munafiqun itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda ajal seseorang apabila sudah sampai saatnya. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya yang menyampaikan, mari kita periksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita melaksanakan segala sesuatu ikhlas karena Allah? Kalau sudah kita laksanakan ikhlas karena Allah, Allah yang akan membalasi kebaikan yang kita kerjakan. Andai kata ada kesilapan, kesalahan, maka itu yang kita minta kepada Allah, ampun, minta kepada Allah supaya kesalahan itu cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikiannya Bapak Ibu, sebetulnya saya kurang mohon dimaafkan. Aku sekarang kita ucapkan walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
telah sama-sama kita dengarkan tausiah tajwid yang telah diberikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Bakar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi citawa dan pudini bagi ahli bait yang lagi berbuka pada saat ini dan menjadi pelajaran bagi kita yang hadir sebagai tukang takziah pada malam hari ini. Maka untuk ceramah yang kedua akan diberikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Sofwan Ganar. Para Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang tamu kita hormati Bapak Kepala Desa Kampung Baru, Bapak Kepala Dusun, orang tua Kepala Udo, nenek mama, alim ulama, jadek pandai, para pemuda, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi bapak-bapak, ibu, nak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, walaupun hari hujan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk sama-sama berada di rumah kita. Dengan tujuan adalah untuk menghibur ahli bait dari musibah yang sedang menimpa di atas umat. Musibahnya adalah berpulangnya ke rahmatullah seorang yang disayangi, baik oleh istri, anak-anak beliau, dan juga merupakan kesayangan bagi kita semua. Tetapi karena ini adalah merupakan kehendak Allah, makanya walaupun sayang banawa, tapi Allah namanya dan dia sayang, maka kita latih dengan ridho dan sabar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, hari hujan. Para kilo-kilo sudah tambah selama Ustaz kita lapatan tadi kona. Sekarang ini saya tidak lupa hari hujan kan? Sampai jam 2 ya. Sampai jam 2? Ya. Maka cek ya kembali jam 2 itu ya. Kalau di luar hujan, tapi kalau di bawah tenda lain.
Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, kita jadinya sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita yang pertama tadi, ibaratnya adalah merantau. Ibaratnya Bapak Ibu merantau. Selama dagang dirantau pasti akan pulang kan baik. Tinggi tabang banau akhirnya kembali ke kubangan. Begitulah kita di atas dunia ini lama mana hidup pasti nanti akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang akan kekal dan abadi di atas dunia ini sehingga ketika beliau kita dengar berpulang ke rahmatullah lalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau wahai ayahku milik Allah, sekarang sudah kembali kepada engkau wahai suamiku milik Allah, sekarang sudah diambil kembali oleh Allah. Ini yang kita ucapkan. Ucapan yang kita ucapkan itu menyadarkan kita bahwa memang kita nanado deterinya kondak selama ini kita. Bukanlah yang ada pada sisi kita itu adalah milik kita sendiri tidak, tetapi semuanya milik Allah. Nah, kalau memang semua kita ini milik Allah, sekarang dijemput oleh Allah yang punya datang menjapui dan bakanan datang menjapui apa lain. Tentulah kita relakan. Namun sebagai manusia mempunyai rasa. Rasa kaget. Kita mempunyai rasa baibu hati. Itu biasa. Namun janganlah larut kita dengan berhibah hati. Sebab orang yang larut dengan berhibah hati berarti meratapi keputusan Allah. Awak tidak boleh meratapi keputusan Allah. Apapun keputusan Allah itu semua adalah di belakangnya ada berkah. Berkah yang tadi sebagaimana yang dibaca ayat minantu beliau almarhum. Orang-orang yang ditimpa musibah dia sabar, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Aku berkahnya lah. Orang nanti timpa musibah lalu nyoba sabar dengan musibahnya, mereka itulah kata Allah akan aku beri rahmat dan kasih sayang. Kita berbarakah itu sudah tahu. Dia rahmat kasih sayang Allah. Jadi nyo awak kasih sayang Allah, pastilah nyo awak. Sedangkan kasih sayang manusia saja kita harapkan. Apalagi kasih sayang Allah. Dan tidak dapat diukur dan tidak bisa jatuh. Kasih sayang Allah itu meliputi seluruh alam di dunia sampai ke akhirat kelak. Itulah di balik musibah ada keberkahan. Kasih sayang Allah, rahmat. Di samping rahmat Allah akan memberikan petunjuk faulaika humul muhtadun. Mereka yang sabar menimpa dan menerima musibah, dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Jadi dunia itu bapak-bapak ibu memang sangat perlu petunjuk. Walaupun awak laba sekolah tinggi, kemampuan akal cukup bagus, ilmu banyak, tetapi tanpa petunjuk Allah pasti sesat. Banyak orang yang berilmu, tapi tidak tahu dengan tadi. Banyak orang yang akalnya sehat, tetapi tidak mengenal akan Allah.
Itu tandanya iblis sangat perlu petunjuk Allah. Di awal orang yang taat beragama, kita sholat selalu dalam salat mohon petunjuk Allah. Iyo kita asyik minta petunjuk kepada Allah dalam salat. Setiap rakaat lain membaca Fatihah itu awak berarti memohon petunjuk kepada Allah. Itu tandanya petunjuk itu penting. Dalam keadaan tagak awak minta petunjuk kepada Allah. Dalam keadaan bersimpuh juga minta petunjuk kepada Allah. Dalam keadaan bersimpuh minta petunjuk. Dia kalau si Allah awak Rabbul firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Boleh? Wahdini. Nah, kata-kata wahdini itu tunjukilah aku ya Allah. Dalam keadaan bersimpuh itu. Bersimpuh kita minta petunjuk kepada Allah, menandakan harap. Arus awak di petunjuk Allah. Sebab tanpa petunjukmu ya Allah kami sesat. Di atas dunia ini banyak yang mengajak kami ke jalan yang tidak benar. Iblis, setan-setan yang engkau ciptakan ya Allah mengajak kami ke jalan yang tidak benar. Oleh sebab itu tunjukilah kami. Jangan setan dunia saja bisa membawa kata tidak elok kalau cinta di dunia. Sebab ketika Rasulullah kumpul dunia ra'isatus sayyi'at. Orang yang cinta di dunia akan kabau kaelo kan tidak elok. Ibarat lokomotif yang melo kereta api. Ya, itulah cinta dunia. Maka oleh sebab itu orang yang mendapat penyakit cinta dunia, dia lupa dengan akhirat. Wa yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, kata Rasulullah. Mereka mencintai dunia, tetapi mereka lupa akan hari akhirat. Anan almarhum kuwa jaliat ikolah rancak beliau mempunyai jalan hidup. Barancaknya beliau adalah pejabat yang imam. Jarang pejabat yang bisa jadi imam di masjid. Kalau di rumah macam mungkin satu beliau mengimami istri, mengimami anak-anak, bisa gitu sadonya. Tetapi mengimami jamaah di masjid itu banyak awak ragu, canggih, ya. Nah, tapi beliau walaupun boleh seorang pejabat, tetapi juga bergelar imam. Bahasa negara beliau imam karena memang beliau sering jadi imam tidak di masjid situ saja, di masjid Kampung Perak, di masjid Pasir. Beliau juga menjadi imam. Jadi kalau sering menjadi imam berarti membawa orang karena melo. Sembahyang surang awak pasti jadi banyak pahala salat berjamaah. Di samping pahala salat berjamaah, nah imam balap dia juga keke. Aduh lagi ya. Kan sama bagi supir dari sokar kan? Beda. Makan saja dilapor nasi supir berbeda sampai dari sokar. Begitulah menjadi imam orang banyak dalam mengimami sholat. Ada kelebihannya, ada fadilahnya. Maka beliau memiliki itu. Anaknya kepada anak beliau, tirulah ayat kita. Walaupun jadi pejabat, tetapi bisa jadi imam. Sebetulnya kita banyak yang bisa jadi imam, ya, banyak kita bisa jadi imam. Tetapi barangkali kesempatan yang belum ada, kesempatan yang belum ada, ya. Bapak dan Ibu, di samping beliau imam, beliau adalah pengurus masjid.
Dahulu pengurus masjid di Pasir. Sudah itu pengurus masjid di Kampung Baru. Orang yang mengurus masjid pastilah hatinya terkait dengan masjid. Nggak mungkin orang nggak pernah ke masjid diangkat jadi pengurus masjid. Ya, nggak mungkin Pak Datuk menjadi bendahara masjid kalau Pak Datuk tak pernah ke masjid. Tapi karena beliau pergi ke masjid, acara di masjid, ya jadi pengurus. Ya, tidak ketuanya saja, seluruh pengurus masjid itu termasuk orang yang mencintai masjid. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, nanti di hari kiamat 7 macam orang yang mendapat perlindungan oleh Allah. Di mana ketika itu al-yawma la zilla illa zillu. Tidak ada perlindungan sedikit pun di hari kiamat kecuali Allah yang melindungi. Siapa salah satunya adalah ar-rajulun mu'allaqu qalbuhu fil masajid. Laki-laki yang tergantung hatinya di masjid. Nah, walaupun laki-laki ibu kata gue padusi masuk juga tuh, ya. Kalau laki-laki saja kan dia kami tidak perlu tergantung hati kami di masjid. Boleh. Kalau hati kita tergantung di masjid untuk berjamaah, untuk melakukan segala macam kebajikan, maka nanti dari kiamat kita mendapat perlindungan oleh Allah, di mana di saat itu tidak ada tempat berlindung karena letak kayu berdikari. Ya, nado. Padahal panas teriknya matahari di sana dibayangkan oleh ulama kita. Ulama tentu dakik dari keterangan Rasul. Batuk angin panen di sini dirasukan oleh orang-orang yang berdosa bagaikan sejengkal dari atas kepala. Bagi siapa? Bagi yang banyak dosa. Tetapi tidak banyak dosa tentu tidak. Amakunya orang yang salah satu dilindungi dari 7 macam itu di hari kiamat adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Hatinya cinta nojo. Beliau kok karena cinta dengan masjid diangkatlah orang jadi pengurus baik di Pasir ataupun di situ. Mudah-mudahan Allah memberikan keutamaan bagi beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi bapak-bapak adalah mantan-mantan pengurus masjid berbahagia. Ya, ataupun kini sedang pengurus masjid berbahagia. Walaupun menjadi pengurus masjid ini banyak cobaan, tetapi nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak cobaan, semakin tinggi pula nilainya di sisi Allah. Nah, inilah kelebihan beliau dan Allah berkenan memberikan itu kepadanya. Mudah-mudahan sekali lagi betul-betul melapangkan beliau di alam barzakh. Amin. Bapak dan Ibu, Allah sayang dengan kita. Bahasa sayangnya Allah pakai awak, masih diberi kesempatan hidup di atas dunia ini untuk beribadah. Dalam Al-Quran yang sering kita dengar dibaca oleh khatib setiap khutbah Jumat adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian sebetulnya bertakwa dan jangan mati dulu sebelum ketakwaan itu dimiliki. Ini kita kan belum mati ya kan? Lu lah cuma kan tidak mati itu pasti itu. Cuma waktu tidak jadi jawab. Ya, almarhumku malu awak menyangkut. Ya, awak menyangkut. Beliau sehat-sehat sebelumnya. Tidak ada sakit dalam awak. Tahu-tahu menjelang ajal beliau datang diberi sedikit cobaan oleh Allah. Karena memang mati ini tidak tahu kibuera, nggak disangko-sangko. Begitulah Allah merahasiakan datangnya mati.
Cuma perlu kita yakin kematian itu pastilah akan datang kepada kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti. Nah, jangan mati itu datang dulu kepada engkau, kata Allah, sebelum kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu menjadi tanda tanya begitu Bapak-Bapak ini. Baca caranya kita orang mencapai takwa. Ya. Dahulu lah Allah sampaikan ya bahwa kriteria orang yang bertakwa itu adalah terpelihara akidahnya dari kemusyrikan. Itu tanda-tandanya Bapak Ibu, kriterianya orang yang bertakwa itu pertama terpelihara akidahnya dari kemusyrikan. Jangan adu saketik jodaknya sifat syirik itu menggoda diri awak di dalam beraktivitas. Memintalah hanya kepada Allah. Jangan meminta kepada dukun. Memintalah kepada Allah dan berlindunglah kepadanya, jangan berlindung kepada yang lain. Itu kalau lain tak ada awak berlindung karena lain, berlindung hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah kita terpelihara dari sifat musyrik. Yang kedua, terpelihara ibadahnya. Orang yang bertakwa itu terpelihara ibadahnya. Tidak bolong-bolong salatnya. Jangan bolong leh salatnya. Talalai pun tidak. Nadu talalai sembahyang. Kalau sembahyang subuh itu yo sebelum matahari tadi. Kalau tadi matahari Tuhan mulai nak. Jadi bapak-bapak ibu sama ngantuk mato nan subuh tu sahur jangan sampai dataran hari. Namun takaluk atau boleh. Kalau takaluk boleh, ya. Sholatlah ketika bangun. Tapi lah jago Ramadan tapi awak ngantuk karena pulang tadi lambat tidak tahu. Bangkit selimut balik. Kira jago belajar tujuan, itu termasuk lalai. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang terpelihara ibadahnya, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah yang ghairu mahdhah, terpelihara. Yang makasih ibadah terpelihara juga adalah orang yang tidak menyebut-nyebut ibadahnya. Memelihara ibadah itu bapak ibu, ibadah nalak kerajuan yang disebut-sebut ya. Ada malam tadi sholat tahajud dan malam tadi yuk malam buat kerajaan ya. Tapi ini juga boleh ke iya mana, enak. Tidak perlu. Orang yang selalu menyebut-nyebut ibadahnya akan lahir rasa ria. Kalau ria awak tidak terpelihara ibadah awak. Ya rusak. Tidak kehilang mana. Rusak. Bapak dan Ibu, jadi orang nanti masuk takwa kepada Allah itu di samping akidah terpelihara, ibadah terpelihara. Itu yang kedua. Yang ketiga, terpelihara akhlaknya. Akhlak itu sangat luas, ya, sangat luas akhlak itu. Pertama akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasul. Yang ketiga, akhlak kepada kita sesama manusia. Dan sampai akhlak kepada Allah. Nah, itu kita pelajari. Akhlak itulah yang menjadi tujuan dakwah Rasulullah. Ya, Patang Habib Rizik balik dari Makkah, gerakannya revolusi akhlak. Orang menyebut kata revolusi kok jamek. Sehingga kalau dianggap lawan saja Habib Rizik kolek. Baru itu karena ini menyambut revolusi. Padahal ini revolusi akhlaknya. Yang revolusi akhlak itu adalah bagaimana merubah akhlak kita. Baik akhlak kepada Allah kita rubah.
Sebab akhlak yang paling tinggi itu akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada Rasul kita rubah cara yang benar. Bagaimana kita betul-betul memuliakan Rasulullah, memuliakan sunnahnya. Itu yang revolusi akhlak itu sebenarnya. Bukan revolusi angkatan perang, tidak. Nah, bapak-bapak ibu, mudah-mudahanlah awak diberi kesempatan oleh Allah menjadi manusia yang bertakwa. Lah dapat takwa tu di kita, kok tibo malaikat maut tentu awak menyerah saja. Tapi kalau alun ke Allah, tanyayo ibu awak nanti di alam akhirat. Bakal tanyayo karena sekali di balian akhirat tidak pernah dipulangkan ke dunia. Ya, kalau laksanakan kaki akhirat tidak aduh kalau balik adalah. Padahal untuk beribadah hanya sewaktu hidup di dunia. Di akhirat ada masjid yang kita kunjungi ledah. Ada dibayangkan dari Rasul, orang yang selalu mengumpul-ngumpul harta ketika hidup di atas dunia, dia pantas untuk bersedekah dan tidak bersedekah. Dia pantas untuk berzakat dan tidak berzakat. Nanti di akhirat harta yang banyak itu dibawa-bawa kemana untuk dibayarkan. Harapan banyak itu bapak ibu, ada yang kuih jauh dari kamar itu mencari sampai kemagian kemasa di mana kuah. Ma fakir miskin kejadian kuah. Aduh mana fakir miskin di sana tidak perlu harta lagi. Ya, tidak perlu lagi orang bersedekah di sana. Makanya harta yang disimpan-simpan di atas dunia menjadi pemberat nanti di hari akhirat. Kalau itu semua tidak diberikan hak yang ada di dalamnya. Hak itu kan lain ya dah. Lalu, mudah-mudahan lain. Dibuka aja hati kita tanya. Kalau kita ada punya ratu banyak seketiknya wa mimma razaqnakum yuk. Sebagian harta dari mereka sisihkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Nah, tapi kita lain, contohnya lain masjid kita setiap Jumat laporannya selalu banyak menerima infak. Dan anak yatim banyak terkumpul. Dana fakir miskin pun ada. Namun perlu peningkatan. Jadi peningkatan itu sangat perlu. Jangan kita meningkatkan harta pencarian saja, tapi ketaatan tidak kita tingkatkan. Bapak dan Ibu, barangkali tidak berpanjang-panjang, kita doakanlah mudah-mudahan anak dan istri serta sanak saudara yang ditinggalkan oleh almarhum diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jadikanlah peristiwa kematian kau sebagai pelajaran yang berharga bagi kita bersama, sehingga kita hendaknya betul-betul mengikuti jalan yang telah diberikan oleh Allah untuk menuju keridhaannya. Kemudian kepada almarhum, mudah-mudahan beliau dilapangkan mampenya oleh Allah. Kok aneh diinginkan, ya, kok sampai tolong dilapangkan. Demikian saja bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau sekiranya anak sampaikan kurang lama di danan, ambo mohon dimaafkan. Jadi maafkan bapak ibu. Kuawaklah jarang kini koma takziah walaupun meninggal banyak, tapi selama kode covid, kita nak menangani takziah lera. Jadi selama kita kurang biasa, tapi walaupun kurang biasa, lai tajam dua. Dan begitu. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf sekali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Dr. Andes Haji Sofian Jamal yang telah memberikan banyak nasihat agama kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman kita untuk mengarungi kehidupan sampai ajal menjelang. Baiklah, kita mintakan kepada Adi Suryadi untuk membacakan doa takziah kita. Pada Adi, waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zuriyatihi wa qarabatihi wa khususan almarhum Bapak Haji Efri dan Marga ya Arhamar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصدق الله رسول الكريم ونحن على الشاق والشكر والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات بالبر والبحر يا رب العالمين نسألك اللهم الصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر له وارحمه وآته واعف عنه وأخر النزول والشأمة خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهلك لنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم عن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة وقل الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا ربي سبحانك اللهم وتعالى يا سلام وآخر دعوه الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu Suryadi yang telah membacakan doa di hadapan kita bersama. Dengan berakhirnya doa yang dibacakan oleh Abu, maka berakhirlah acara takziah kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara takziah kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai taqwa mengucapkan banyak maaf atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.